Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh kami melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Matius 25 ayat 45 dan 46 yang berbunyi, "Maka ia menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan firman Tuhan hari ini adalah kasih kepada sesama itu wujud mengasihi Tuhan. Ada kemungkinan besar di antara kita sebagai umat yang mengaku beriman percaya kepada Kristus sudah terbiasa melakukan perbuatan baik kepada sesama, sehingga perbuatan baik itu mengalir dengan lancar tanpa banyak adanya pertimbangan, karena memang berasal dari hati yang penuh dengan kasih Tuhan sebagai dasarnya. Nas renungan firman Tuhan pada hari ini mau menyatakan kepada kita bahwa umat yang melakukan tindakan atau perbuatan kasih dan perbuatan baik dengan tulus dinyatakan sebagai kelompok domba, yaitu umat yang mau mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian, perbuatan baik yang mereka lakukan kepada sesama itu dihitung Tuhan sebagai perbuatan kasih kepada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Mereka ini akan diterima masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi bukan perbuatan baiknya yang diterima Tuhan, tetapi kasih dan perbuatan baik mereka yang tulus, yang merupakan indikator bahwa mereka ini melakukan secara nyata kasihnya kepada Tuhan Yesus. Akan tetapi Tuhan Yesus Kristus sendiri juga menyatakan bahwa umat yang tidak mau mengasihi sesamanya dengan baik, maka mereka ini dianggap sebagai kelompok kambing yang akan ditolak oleh Tuhan masuk ke dalam kehidupan yang kekal di surga, karena hati mereka tidak terisi dengan kasih Tuhan Yesus Kristus. Nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini adalah untuk mengingatkan kita semua sebagai pribadi orang yang sudah mengaku beriman percaya kepada Kristus, agar kita selalu menyadari bahwa kita sebagai umat milik Tuhan Yesus Kristus ini harus senantiasa sadar untuk memohon pertolongan dari Roh Kudus agar kita benar-benar dimampukan selalu hidup penuh kasih yang melimpah ruah dan mengalir kepada semua orang yang dapat kita jumpai, yang dapat kita temui dimanapun mereka berada. Sehingga kita dimampukan pula untuk mengasihi dan menolong sesama kita itu dengan tulus ikhlas, yaitu kepada mereka yang sangat membutuhkan pertolongan kita sebagai saluran berkat keselamatan yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, mari ingatlah akan firman Tuhan sebagaimana dituliskan di dalam surat Yakobus 2 ayat 17 ini. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk renungan firman Tuhan yang boleh kami
dengar, yang boleh kami hayati, bahwa sesungguhnya sesuai dengan apa yang menjadi firman kebenaran Tuhan Yesus Kristus itu, kami sungguh-sungguh disegarkan kembali pada hari ini dan seterusnya, bahwa kasih kepada sesama kami umat manusia sesungguhnya adalah wujud nyata ketika kami mau memperlakukan hidup untuk mengasihi Tuhan dan sungguh-sungguh harus memang benar-benar menurut kebenaran firman itu sendiri oleh pertolongan Roh Kudus. Kini kami juga harus menyerahkan segala aktivitas kehidupan kami yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kiranya menjadikan kami untuk senantiasa boleh melakukan apa yang terbaik menurut kehendak-Mu. Tolong kami ya Bapa untuk mampu melaksanakan aktivitas maupun kegiatan yang boleh kami lakukan dalam hidup sehari-hari, dapat menikmati melaksanakannya dengan damai sejahtera-Mu. Dan apabila saat ini kami mengalami hal-hal yang tidak indah akibat sakit penyakit yang kami alami, kami mohon akan mujizat pemulihan dan kesembuhan yang dari anugerah-Mu itu yang Tuhan limpahkan kepada kami, karena kami sungguh-sungguh sangat membutuhkan apa yang menjadi hidup yang benar-benar dapat sehat di dalam melaksanakan kehidupan pelayanan kami yang dimulai dari unit kecil gereja-Mu adalah keluarga, rumah di mana kami berada, supaya kami bisa saling mengasihi siapapun yang ada di dalam keluarga maupun rumah tangga kami. Kami mau serahkan juga untuk seluruh hal yang memang sifatnya dosa di mata Tuhan, supaya kami dimampukan oleh pertolongan Roh Kudus dapat mengaku dosa, bertobat dari dosa dan kesalahan kami, dan kami dapat sungguh-sungguh menikmati hidup dalam damai sejahtera-Mu oleh karena pengampunan-Mu itu. Sembah sujud kami di dalam memohon, jadilah kehendak-Mu bukan kehendak kami, karena kami bermohon hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin.